Selamat pagi. Aduh, senang sekali ada di sini. Ada muka-muka yang familiar tapi ada juga yang mungkin baru pertama kali saya ketemu. Izinkan kenalan, nama saya Jimmy. Biasanya saya ada di PVJ. Selamat pagi semuanya. Thank you dan terima saya di sini. Oke. Senang dan deg-degan secara bersamaan, tapi izinkan untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang pastinya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita karena sumbernya dari Tuhan sendiri. Amin, saudara sekalian. Oke, sepanjang bulan Mei di CLCC kita terus membahas satu tema besar, yaitu tetaplah berdoa. Kita udah masuk minggu kelima, semoga Om Tante saudara sekalian gak bosen, tapi kita semakin dipertajam. Ya, jadi hari ini ada tema lagi yang menarik. Senang loh ngelihat banyakan. Kalau saya melihat dikira hari ini gak sebanyak ini, karena saya tahu beberapa mulai izin katanya, saya mau ke Jakarta, hari ini di Jakarta lagi ramai ada FC. Temanya FC itu kan katanya apa ya? FC forever, tetaplah FC. Kalau di CLCC kita temanya tetaplah berdoa. Jadi kita hari ini juga semakin tajam ya dengan apa yang akan disampaikan. Di minggu pertama kita belajar tentang doa peperangan. Jadi doa itu gak cuma sekedar rutinitas, tapi kita belajar ada beberapa hal, ada doa peperangan. Kita belajar juga tentang gimana doa yang kita berpegang sama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bergantung sama Tuhan. Kemarin ada doa syafaat dan hari ini izinkan saya berbagi tentang doa yang menjadi keseharian kita. Doa yang menjadi gaya hidup Bapak Ibu dan setiap dari kita. Oleh karena itu saya beri judul hari ini, bukan hanya sesekali. Mungkin kita boleh cek apakah doa kita hari-hari ini hanya sesekali atau memang kita doa sama Tuhan. Ya, jadi ini adalah doa sebagai gaya hidup orang percaya dan sepanjang sharing khotbah hari ini ayatnya simple, cuma ada 3. Kenapa ayatnya 3? Supaya kita semua bisa semakin intim, semakin dekat dan mengerti. Bukan cuma hafal ayatnya, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Pastor Hamid tadi udah sampaikan. Tapi kita akan semakin dalam di dalam ayat tersebut. Jadi Om Tante saudara sekalian, pagi hari ini saya nggak membagikan gimana tips triknya supaya doa bisa baik. Bukan tentang gimana caranya doa yang bisa dijawab sama Tuhan, bukan tentang formulanya. Tapi doa yang berdasarkan firman Tuhan. Apa sih sebenarnya yang disampaikan, kenapa bisa firman Tuhan menyampaikan itu. Dan kita orang percaya, kita harusnya memiliki satu gaya hidup sebagai orang percaya, yaitu tetap bergantung sama Tuhan dan tetap berdoa. Oke, mari kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kalau diizinkan boleh kita baca sama-sama? Ya, cuma 3 ayat. Ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini boleh dibilang menjadi salah satu ayat yang paling simple, paling pendek, paling sedikit di Alkitab. Jadi harusnya hari ini kita akan ulang terus menerus, harusnya kita bisa menangkap dan kita bisa aplikasikan. Walaupun ayatnya pendek dan simple, tapi maknanya sesuatu tuh gitu ya. Maknanya sangat dalam ya. Jadi kita akan terus mengulang di 3 ayat ini sampai selesai. Oke, nah apa yang Paulus sampaikan? Paulus menulis ada 3 perintah yang menjadi satu kehidupan. Perintah Paulus ada 3 seperti di 3 ayat tadi. Yang pertama bersukacitalah, yang kedua berdoa, yang ketiga bersyukur. Mungkin kita sering bersukacita tapi kita lupa bahwa dalam doa, atau sebaliknya kita berdoa tapi kita juga lupa untuk kita bersyukur tentang hal-hal yang kita doakan. Nah ini menjadi satu perintah dan satu kehidupan, itu yang Paulus sampaikan. Jadi doa nggak bisa dipisahkan, hanya menjadi salah satu aktivitas dalam kehidupan kita. Di CLCC mungkin kita ada doa pagi setiap Selasa, bersyukur buat Om Tante, teman-teman yang hadir. Tapi doa bukan menjadi salah satu bagian aktivitas saja. Doa harusnya menjadi keseluruhan kehidupan, seperti apa yang Paulus sampaikan. Izinkan saya membagikan sedikit latar belakang dari 1 Tesalonika ini. 1 Tesalonika ini ditulis Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Di mana Tesalonika? Tesalonika adalah salah satu kota yang ada di Makedonia. Sampai hari ini pun masih ada. Tesalonika adalah salah satu kota yang strategis, kota perdagangan,
kota di mana banyak orang-orang di situ berkumpul, bertemu, banyak hal yang dilakukan di sana. Nah, Paulus ada di sana untuk melayani karena mereka adalah jemaat baru. Jemaat barunya adalah di dalam pengenalan akan Injil. Mereka adalah jemaat yang baru kenal Injil. Jadi mereka baru meninggalkan dari kehidupan lamanya di mana mereka banyak penyembahan berhala, mereka masih banyak kebingungan, punya pertanyaan. Jadi ketika Paulus menyampaikan di sini, tetaplah berdoa. Maksudnya Paulus tidak mengajar atau menyampaikan ini ketika kondisinya lagi baik-baik saja. Justru Paulus menyampaikan, yuk mari kita tetap berdoa. Itu bagi orang-orang yang kondisinya lagi real. Mungkin yang kondisinya hari-hari ini lagi bingung, kondisinya hari ini kayaknya lagi dalam kondisi yang kejepit, kondisi yang lagi butuh jawaban, terdesak. Nah itu sama. Jadi di kondisi Paulus mengajarkan untuk tetap berdoa karena Paulus pengen jemaatnya yang baru kenal sama kebenaran Injil untuk tetap arahnya kepada Kristus. Supaya gak balik lagi. Nah ini boleh menjadi pegangan buat kita hari-hari ini. Saya percaya setiap orang percaya hari ini masih dan terus berdoa. Tapi apakah doanya secara inikah doa hanya ketika kita sedang di dalam kondisi yang kurang oke kah? Nah, izinkan saya membagikan 3 perenungan singkat. Perenungan pertama, doa harusnya menjadi ritme hidup, bukan kegiatan sesaat. Saya tahu pasti setiap om, tante, saudara-saudara di sini gak mungkin belum pernah berdoa. Benar Tante Ming? Tapi yang dimaksud di sini doa harusnya menjadi ritme. Whether we like it or not, kita mau atau enggak, kondisi kita lagi baik atau enggak, kita berdoa. Itu harusnya menjadi ritme hidup. Kalau kita orang percaya bilangnya harusnya menjadi nafas, gaya hidup dari setiap dari kita. Bukan hanya kegiatan sesaat. Oleh karena itu, 1 Tesalonika 5 ayat 17 menjadi sangat jelas. Tetaplah berdoa. Bukan sesekali berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya tetap berdoa bukannya berarti kita gak boleh lakukan aktivitas lain. Bukan harus kita berkata-kata tanpa kita selesai. Bukan kita gak boleh bergereja, bukan kita gak boleh kerja. Justru itu semua harus dilakukan dengan baik. Yang kita kerjakan harus memuliakan nama Tuhan. Tapi di sini tetap berdoa, mencerminkan hati kita dan hidup kita yang senantiasa terarah sama Tuhan. Ya. Karena seringkali, om tante saudara sekalian, kita memperlakukan doa hanya sebatas tombol darurat. Kebayang maksud saya? Tombol darurat. Ketika lagi kondisinya kurang oke, saya berdoa. Ketika sepertinya lagi nabrak tembok, gak punya solusi, saya berdoa. Ketika pekerjaan ngalamin kebuntuan, saya berdoa. Ketika anak-anak mau masuk sekolah, bingung apa yang harus diambil, saya berdoa. Ketika mau masuk musim baru dalam pernikahan, kita bingung, saya berdoa. Dan itu semua baik, karena memang harus kita bawakan ke dalam Tuhan. Tapi lebih daripada itu, boleh menjadi pertanyaan setiap dari kita. Sekali lagi, apakah kita hanya berdoa ketika kondisi kita hanya sedang terganggu? Paulus kembali mengingatkan tetaplah berdoa. Bukan hanya ketika kondisi kita sedang terganggu. Bukan ketika cara kita semua sudah habis, baru kita berdoa. No. Tetaplah berdoa. Saya ada satu ilustrasi ini mungkin gambarnya kecil tapi bisa menjadi gambaran buat saudara. Kalau kita ke pernikahan, kadang-kadang kalau kita diundang suka begitu banyak makanan. Atau ketika kita lagi pergi, kita kepengen banget tuh makan all you can eat buffet. Atau sekarang-sekarang ini disebutnya aice gitu ya, all you can eat. Nah di situ banyak pilihan makanannya. Nggak tahu mungkin saya umur, tapi atau mungkin saudara sekalian juga gitu. Walaupun aice saya nggak ambil semuanya. Kadang-kadang saya udah target yang saya mau ambil yang A, yang B, yang ini saya skip dulu deh. Saya ambil yang ini, yang saya ini enggak. Nah, kadang-kadang kita memperlakukan doa seperti itu. Ketika kondisi kita lagi terjepit, enggak punya harapan, kondisinya lagi susah, I come to you Jesus and I pray. Tapi ketika lagi baik-baik saja, kayaknya saya skip. Saya mending olahraga dulu mungkin. Ketika lagi butuh damai,
lagi ngalamin hal yang kayaknya gak oke. Saya datang lagi sama Tuhan, Tuhan saya butuh kedamaian yang datangnya dari sumbernya. Dan itu bagus. Dan ketika hidup kita lagi oke-oke aja, kita juga skip. Ketika kita lagi butuh menantikan jawaban, apakah jawabannya diterima atau enggak? Lamaran saya oke enggak? Lagi butuh jawaban, apakah Persib akan menang enggak? Kemarin ini mungkin gitu. Kita bawa dalam doa. Tapi setelah selesai, puji Tuhan, dan selesai lagi. Nah jadi kadang-kadang kita memperlakukan doa seperti all you can eat ini. Kita ambil yang kita mau, dan ketika kita gak butuh ya kita lewatin. Ini sayang sekali. Sekali lagi, Paulus kembali menekankan, tetaplah berdoa, bukan berdoalah sesekali. Di sini ada beberapa teman-teman pendoa yang rajin mendoakan. Saya percaya, walaupun di sini setelah ibadah nggak ada yang angkat tangan mau didoakan, tapi teman-teman pendoa tetap rutin membagikan hidupnya untuk, yuk fokus sama Tuhan, boleh saya doain? Karena doa itu sangat powerful dan itu yang Paulus tanamkan. Ya, jadi saya percaya kita orang percaya bukan nggak pernah berdoa, tapi jangan-jangan doa masih jadi salah satu bagian di pinggir kehidupan kita, di mana ketika kita butuh kita doa. Tapi kembali lagi ayat yang simple tadi membuat pegangan kita, tetaplah berdoa. Yuk Jim, tetap berdoa. Yuk Om, Tante, tetap berdoa. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ritme dari orang percaya. Orang percaya pasti bernafas. Pasti berkomunikasi sama sang sumber. Dan harusnya doa itu seperti itu, menjadi gaya hidup dan menjadi ritme di mana kita berdoa. Sepakat saudara? Bisa mengikuti sampai sini? Oke ya. Nah, deg-degan. Oke. Saya pengen sedikit cerita boleh ya? Enggak juga saya cerita, enggak apa-apa. Belum lama ini di akhir April saya nemenin anak saya yang paling besar namanya Joel. Hari ini saya cuma ditemenin sama istri karena anak saya yang besar lagi ikutan ibadah di CLCC PVJ. Anak saya yang kecil lagi ikutan retreat sama sekolah, sama teman sekolahnya. Jadi anak saya yang besar dia mau masuk usia 17 tahun, dia di bulan April kemarin dia sempat bilang, "Dedi, lu tuh sibuk banget." Karena buat om tante sekalian yang mungkin selewat kenal saya ini lagi menempuh studi dan memang lagi di ujung di akhir. Jadi lagi bertempur sama tesis, lagi kayaknya ngatur waktunya lagi sesuatu banget. Jadi permintaan anak yang setiap hari saya antar, setiap hari ketemu, kamarnya juga tepat di sebelah saya. Saya ingat dia bilangnya begini, "Dedi, nanti hari Sabtu, ini di bulan April kemarin, Dedi temenin Joel, kita main bola bareng." Dan saya jawab dengan enteng, "Oke." Udah tahu ya ujungnya kemana? Ya, oke Joel. Dan kalau pagi saya antar, duduk di sebelah, dia bilang hal yang sama. "Saya akan wait sampai hari Sabtu, temenin saya ya main bola. Main sama Joel." Oke. Sampai hari Sabtu nih, saya percepat. Joel nanya lagi, "Dedi udah siap?" Pertanyaan seorang Dedi yang seolah-olah bijaksana saya tanya, "Oh siap, kamu udah siapin barang-barangnya? Apakah lapangannya sudah di booking belum? Di mana mainnya? Sama siapa?" Itu pertanyaan yang biasa kan, kita butuh memastikan bahwa semuanya terjadi dengan baik. Biasanya tuh saya nganter anak saya kalau main bola, antara main sama teman sekolah atau main sama teman-teman Blaze dari CLCC. Jadi lapangan sudah di booking, temennya udah jelas tahu sama siapa. Kali ini dia yang arrange. Jadi saya sama istri nggak tahu banyak. Kamu nggak tahu tuh waktu itu? Nggak tahu juga ya. Tiba di hari Sabtu saya tanya, "Udah di booking belum?" Dia cuma bilang, "Let's go." Nah buat saya makin cemas. Di mana tempatnya? Di KBP. Nah rumah saya di Riau. Jadi saya berpikir kalau dari Riau saya ke KBP ternyata tempatnya belum di booking kan rada konyol. Terus kita datang ke sana teman-temannya nggak datang atau beda jam juga rada konyol. Jadi saya interogasi sepanjang jalan bahkan sebelum jalan. Dia tertekan dan dia nangis. Dia nangis. Saya tanya, "Joel, jadi sebenarnya gimana nih?" Akhirnya dia bilang, "Lapangannya belum di booking dan tidak ada teman tidak ada siapa-siapa karena dia cuma pengen mainnya sama saya." Dia bilang, "Loh, kan saya nggak salah.
Saya bilangnya, Daddy, I wanna play soccer with you. Tapi yang ada di kepala saya, Daddy, antar saya main soccer. Itu yang ada di kepala saya. Jadi di sepanjang jalan, saya jujur deg-degan, saya sedih. Tapi saya tahu karena saya nganter anak saya kalau pagi-pagi ke sekolah. Dan dia berdoa. Saya tanya, Joel, hari-hari ini apa yang kamu doain? Salah satunya dia bilang, saya pengen main sama Daddy. Sabtu saya menunggu untuk main gitu. Itu doa anak. Dan akhirnya hati saya luluh. Ya udah, saya anterin tetap. Nah ini lapangan bolanya bukan lapangan yang gede banget ya. Ini lapangan kalau om tante sekalian tahu di KBP tuh lapangannya kayak futsal gitu. Tapi tetap aja badan saya suruh main satu lapang gimana gitu. Dan saya nggak habis pikirnya kalau Joel ngajakin badminton saya pernah. Kalau ngajakin main basket saya pernah. Tapi kalau ngajak main soccer kayaknya bukan saya. Tapi dia bilang, Daddy, I want to play with you. You've been so busy. Akhirnya saya anter. Yang tadinya saya pikir saya anter, dia main, saya duduk, saya nunggu, saya kerjain tugas. Tapi akhirnya saya harus main sama dia. Dia bilang, saya udah doain terus hari ini, doain. Dan sampai sana dia juga udah siapin sepatu dan kita main. Intinya kita cuma main berdua, menghabiskan waktu berdua. Di sini saya tahu, yang ada di Joel bukan tentang mainnya, bukan tentang aktivitasnya, bukan tentang lapangannya, tapi yang dia mau adalah relasi. Gitu. Bukankah kita juga harusnya seperti itu sama Bapa? Walaupun kamar Joel sama saya sebelahan dan setiap hari kita bertemu, tapi dia tahu di dalam doanya dia tetap sebut nama saya, nama istri. Karena dia tahu di dalam doa yang ritme dia rutin itu, yang dia doakan adalah relasi. Jadi om tante jangan-jangan hari-hari ini anak-anak kita sedang berdoa buat kita juga. Yuk spend time. Dan anak muda di sini doain orang tua kita. Yuk jalin hubungan. Karena yang diperlukan bukan hanya sekedar mampirnya, tapi memang bangun itu penting. Itu yang saya rasain. Di situ kita ketawa-ketawa, kita main bareng, kita making moments. Dan saya tahu doa yang dia bawain terus-menerus dan bukan hanya muncul sesekali, karena di dalam doa itu ada tentang relasi. Dia ingin terus mengenal saya, dia terus ingin bagi kehidupan sama saya. Dari sini ini menjadi kata-kata Paulus untuk tetap berdoa menjadi sesuatu yang dalam dan personal bagi saya. Makanya doa bukan jadi selingan hidup, tapi doa menjadi ritme orang percaya. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada powerful, ada kuasa. Dan kalau kita terhubung sama Tuhan, pasti elemen di dalam doa kita supaya kita semakin dekat sama Bapa. Anak kecil simple, doanya cuma pengen dekat sama bapaknya juga, sama keluarganya. Dia tahu saya antar ke gereja, dia tahu saya izinkan dia pelayanan. Tapi di luar semua itu dia juga pengen waktu kita berdua. Pertanyaannya dari situ, apakah doa sudah menjadi ritme kehidupan kita? Atau doa masih menjadi jadwal sesekali bagi kita? Ini boleh menjadi perenungan bagi setiap dari kita. Mungkin doa pagi-pagi bangun, Tuhan terima kasih buat hari yang indah yang kau jadikan bagi kami. Itu bagus. Doa terima kasih Tuhan buat kepercayaan. Kalau hari ini saya boleh bekerja, itu bagus. Terima kasih Tuhan untuk bonus-bonus, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih kalau pagi hari ini kita bisa ibadah di tempat yang luar biasa di sini. Saya menikmati banget tempat Lasem ini, rumah Lasem. Gitu ya, semuanya luar biasa, tapi orang percaya doanya bukan sekedar selingan hidup. Harusnya sekali lagi, doa harusnya menjadi ritme setiap kita, orang percaya. Doa kita bukan cuma di rumah Lasem, bukan cuma di CLCC PVJ, tapi harusnya mewarnai setiap kehidupan kita. Saya ada 2 gambar ini, mungkin gambar ini gambarnya kecil tapi bisa menolong kita. Ini adalah gambar kota Bandung. Saya coba cari ikonik aja, ada gedung sate, waktu kemarin Persib pada ngumpul di situ. Tapi kalau mungkin om tante, saudara sekalian gak kelihatan kata-katanya apa. Tapi ini adalah gambaran dari ucapan doa. Nah, di situ ada ucapan doa. Doa tentang keuangan, Tuhan cukupkan kebutuhan aku. Ajar aku untuk mengelola keuangan dengan baik. Ada doa tentang Tuhan beri aku hikmat, kelancaran, dan hasil yang terbaik. Di situ ada doa Tuhan, jagalah kesehatan seluruh keluargaku. Tuhan lindungilah mereka di sekolah dan lain hal. Jadi doa itu bukan hanya
kita lakukan hanya untuk diibadah, hanya di kamar kita. Harusnya doa menjadi bagian kehidupan kita, di kota di mana Tuhan tempatkan. Ya, ini gambaran kota Bandung di pagi hari. Dan di malam hari pun sama. Saya percaya di kota Bandung banyak orang terus berdoa. Terus memanjatkan doanya sama Tuhan. Kenapa penting? Karena harusnya doa menjadi ritme. Dan dari sini apa yang Paulus sampaikan di 1 Tesalonika menjadi dalam. Tetaplah berdoa. Dimanapun, di musim apapun, baik di pagi maupun di malam, tetaplah berdoa. Ya, karena doa yang kita panjatkan sama Tuhan membuat kita semakin intim sama Tuhan. Perenungan yang kedua, doa harusnya membentuk hati kita, bukan hanya menyampaikan kebutuhan. Saya harus jujur dan saya harus bertobat. Ada kalanya doa-doa saya menyampaikan keluh kesah dan menyampaikan kerinduan kebutuhan saya. Saya sadar. Tapi firman Tuhan menyampaikan harusnya doa dapat membantu kita membentuk hati kita. Doa bukan hanya bicara tentang kita, justru doa harusnya bicara tentang apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Sepakat ya? Jadi perenungan kedua, doa harusnya membentuk hati kita. Bukan hanya menyampaikan kebutuhan. Dan kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Saya janji ayatnya cuma 3, yang kecil tadi. Ya, ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bisa terlihat besar di dalam segala hal. Jadi bukan cuma hal-hal kecil, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Yuk mari kita bawain sama Tuhan. Artinya kita bergantung sama Tuhan bukan hanya di musim tertentu. Bukan hanya kalau kondisi baik kita bergantung. Dan kalau kondisi kita seperti Buffett tadi ya. Bukan seperti itu, tapi di segala musim. Nah pertanyaannya, kalau halnya baik kita bisa bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kondisinya lagi kurang baik, tidak seperti yang kita harapkan, kan berat ya. Tapi kembali kalau kita mau belajar dari firman Tuhan yang bilang loh, bukan saya di sini yang menyampaikan, tapi kebenaran firman Tuhan menyampaikan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi walaupun ada hal-hal yang terlihatnya buat kita ini menantang, kurang oke, kayaknya bukan gue banget gitu ya. Bukan seperti hal yang saya inginkan, tapi firman Tuhan kembali menyatakan di dalam segala hal. Ini bukan berarti Paulus nggak peka dan kurang empati. Bukan berarti Paulus mengajarkan kita untuk menyangkal rasa sakit. Karena di dalam kehidupan kita ada kalanya kita perih. Di dalam kehidupan kita adanya kalanya kita mengalami rasa berkabung. Di dalam kehidupan kita ada kalanya kita merasakan rasa menanti, kebingungan dan lain hal. Bukan berarti orang Kristen harus berpura-pura kuat. Tapi maksudnya segala hal buat kita orang percaya, kita harusnya tetap bisa berpegang sama Sang Sumber, sama Allah. Tetap berdoa dan tetap pegang sama Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi ada hal-hal yang membuat kita menang. Ketika kita berdoa, doa kita dijawab. Puji Tuhan, bersyukur. Itu menjadi kemenangan kita. Kita mendoa, kemarin ada teman di kantor, dia terus mendoakan anaknya untuk bisa masuk ke universitas. Diterima, puji Tuhan, menjadi bahasa kemenangan. Ada teman-teman lain yang ternyata check up kesehatan, hasilnya bagus, puji Tuhan, itu menjadi bahasa kemenangan, doa-doa yang dijawab. Dan kemarin kita di PVJ kita bagikan prayer card buat jemaat-jemaat boleh mengisi prayer card tersebut dan kita sama-sama doakan. Pastinya akan ada prayer card yang butuh diselebrasi, itu menjadi bahasa kemenangan. Tapi lebih daripada itu, harusnya doa juga menjadi bahasa kebergantungan kita sama Tuhan. Walaupun belum dijawab, walaupun kondisinya belum sesuai dengan yang saya harapkan, Lord God, I still wanna trust you. Saya tetap mau pegang sama Tuhan. Saya teringat kata-kata Kobuhe yang ada di sini di minggu ketiga kemarin. Tuhan akan provide. Kehendakmu yang terjadi, let your will be done, your will, your provide. Tuhan punya providensia juga nyata. Jadi itu menjadi bahasa kebergantungan kita sama Tuhan. Doa bukan reaksi emosi, tapi doa menjadi respon iman bagi setiap dari kita. Ya. Dan bagi setiap dari kita di CLCC baik PVJ atau LASEM pasti mengenal satu teolog ini.
namanya Tim Keller. Ada satu quotes yang buat saya sangat relate dan sangat bagus. Dan ini boleh menjadi perenungan bagi setiap dari kita, karena kita di sini orang percaya. Quotesnya begini, religious people find God useful. Bagus ya. Christian find God beautiful. Kalau diterjemahkan, orang-orang percaya ya, jadi orang beragama, maaf. Religion itu kan agama, religious people berarti orang-orang yang beragama. Hanya melihat Tuhan sebagai pribadi yang berguna. Makanya tadi doanya menyampaikan kebutuhan kita. Yang gak apa-apa juga. Karena kalau kita gak doa sama Tuhan, sama siapa? Tapi itu religious people. Lebih dari itu, saya percaya di sini adalah umat-umat kepercayaan Tuhan. Ini adalah orang-orang percaya. We are Christians, pengikut Kristus. Kenapa disebutnya find God beautiful? Karena orang-orang Kristen yang sudah menangkap apa arti Injil, melihat Tuhan dari cara yang berbeda. Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Yuk om, tante, teman-teman sekalian. Bagi kita siapa Tuhan? Bagi saya Tuhan adalah pribadi penyelamat. Bagi saya Tuhan adalah Lord. Dan mari kita bukan hanya menggunakan Tuhan bagi kepentingan kita. Yang tanpa sadar mungkin kita bawa di dalam doa-doa kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak kita kenal. Layak untuk kita bisa taat. Layak untuk kita kasihi. Karena Tuhan rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Tuhan bukan sekedar jalan untuk mendapatkan yang kita mau. That's big no-no. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Harusnya kita sebagai orang percaya berani pegang dan tahu bahwa Tuhan juru selamat kita. Ya. Jadi doa bukan tentang tangan yang meminta. Tapi doa adalah hati yang mau dibentuk. Dibentuk untuk apa? Dibentuk untuk peduli akan apa yang Tuhan pedulikan. Jadi kalau hari-hari ini kita masih berdoa buat kepentingan kita, dimengerti. Tapi apakah kepentingan kita selaras dengan kepentingan Tuhan? Yuk mari kita berdoa supaya kita tetap terhubung sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang pasanganmu berharga, berdoalah buat pasanganmu. That's all good. Tapi jangan-jangan hari ini Tuhan sedang gerakan hati kita untuk orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, belum kenal keselamatan. Namanya terlintas di dalam pikiran kita. Doakan dia. Kenapa? Karena buat Tuhan itu penting. Tuhan peduli bagi mereka. Buat anak-anak kita yang mungkin rajin ke gereja, tapi belum tentu imannya mengenal Tuhan. Ajar mereka untuk lebih dekat, bukan sama aktivitasnya saja. Buat kota di mana Tuhan tempatkan, buat gereja kita, buat Lasem, buat PVJ, buat KBP, di mana kita berada. Yuk kita berdoa benar-benar dengan hati yang mau dibentuk. Kenapa? Karena Tuhan peduli akan itu. Ya. Saudara pernah dengar Justin Bieber, penyanyi? Ya, Om Tante mungkin pernah sedikit dengar Justin Bieber punya banyak lagu dan kalau saya nggak salah di album yang terakhir ada satu judul lagunya Lonely. Kenapa saya bisa ingat lagu ini? Bukan saya penggemarnya, tapi lagu ini ternyata sangat pendek, di bawah 2 menit kalau nggak salah lagunya sangat pendek dan sepertinya bentuk curhatan Justin Bieber. Saya bacakan, hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Begini kalimatnya, what if you had it all, but nobody to call. Jadi Justin Bieber di sini sepertinya sedang berteriak, dia punya semuanya, tapi kok sepertinya kosong. Saya bukan penyanyi, tapi saya izin nyanyi satu line ya. Begini nih kurang lebih, what if you had it all, nobody to call, maybe then you know me. Itu seperti jeritan yang dibawakan di dalam lagu. Orang bisa mengenal seorang Justin Bieber yang ada di panggung, tapi jangan-jangan hatinya kosong. Tuhan sedang mau bentuk apa dalam kehidupannya? Ternyata yang manusia butuhkan bukan hanya solusi, manusia butuh sumber, manusia butuh Bapa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kenapa ritme kita berdoa, hati kita mau dibentuk untuk apa? Untuk doa sama Bapa. Jangan-jangan Justin punya semuanya, tapi tetap tidak dikenal dan dia tidak mengenal Bapa. Jangan-jangan kelihatannya baik-baik saja, tapi hatinya tetap kosong. Jadi yang kita butuhkan adalah tetap berdoa. Di sini ada satu doa yang saya ketik. Mungkin kecil, jadi saya bacakan ya.
Izin saya bacakan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dalam syukur, sebab kasih-Mu lebih tinggi dari langit, dan setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Tuhan, ajar kami berjalan di dalam terang Injil-Mu. Bentuk hati kami agar semakin serupa dengan Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami dari hari ke hari, supaya dalam setiap keputusan, perkataan, dan tindakan nama Yesus semakin dimuliakan. Karena itu kami datang dengan berani, bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah-Mu yang ajaib di dalam Kristus. Amin. Ada amin, om tante sekalian? Bagus nggak? Itu doa dibuat sama AI. Saya cuma ketik, buatkan doa yang enak didengar, masukin unsur Injil, keluar. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya hubungan di dalam kita berdoa? Bagus loh, ada unsur Injilnya loh, ada aminnya di bawah, ditutup sama amin. Di atasnya dibuka dengan Bapa. Tapi jangan-jangan ini seperti lirik tadi, nggak punya hubungan. Tidak membentuk hati kita, kita hanya mengucapkan, tapi kita nggak punya relasi. Mungkin punya ritme, tapi tidak membentuk hubungan kita sama Bapa. Hari-hari ini dunia kita serba instan, hubungan itu nggak pernah instan. Yang membentuk hati nggak pernah instan. Yang membentuk relasi untuk punya kedekatan sama Bapa nggak pernah instan. Makanya saya ngerti kenapa Joel, anak saya, walaupun tinggal sebelah kamarnya, dia tetap mengusahakan. Karena hubungan itu nggak pernah instan. Ya. Kita bersyukur kita punya Bapa seperti itu. Dan kadang-kadang doa yang terbaik adalah doa yang jujur. Bapa, aku lelah, aku nggak kuat lagi. But let your will be done. Bentuk hatiku sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk mari belajar apa adanya dan mau mengenal Sang Sumber sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktunya gak banyak lagi, tapi ini menjadi poin yang terakhir, poin ketiga. Sampai sini masih aman, saudara? Ya. Poin ketiga, doa adalah respon anak, bukan untuk syarat diterima. Doa adalah respon anak, kita adalah anak dan dia adalah Bapa. Jadi doa adalah respon anak, bukan syarat untuk diterima. Kita akan kembali lagi ke ayat yang sudah kita bacakan, supaya semakin jelas. Ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18, sama seperti ayat yang tadi. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di garis bawahi, di dalam Kristus Yesus. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalau tidak ada di dalam Kristus Yesus, yang kita dengarkan hari ini akan menjadi beban baru bagi kita. Berarti doanya harus sungguh-sungguh, doanya harus setiap hari, doanya caranya harus begini, doanya harus begini, dan hari-hari ini doa saya belum baik. Kita lupa intinya, harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang si pembicara ini bilang doanya harus begini. Makanya di awal saya bilang, saya nggak sharing tentang tipsnya supaya doa bisa diterima. Tapi tentang gimana caranya kita bisa mengerti sesuai firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai doa yang kita pelajari malah membuat kita punya beban baru. Doanya kurang bagus dan lain-lain. Tapi harusnya setelah hari ini kita punya pengharapan. Kita bisa berdoa antara anak dengan Bapa. Ya, kalaupun hari-hari ini kita masih salah menangkap, it's okay. Selalu ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya bukan hasil akhirnya saya punya doa yang lebih hebat dari kemarin. Tapi hasil akhirnya, kabar baiknya adalah di dalam Yesus Kristus saya telah diterima oleh Bapa. Dan saya boleh datang kapan aja. Ini adalah hubungan Bapa sama anak. Joel bisa datang sama saya kapan aja. Inilah hubungan Bapa sama anak yang bisa datang kapan aja. Saya bisa doa kapan aja. Om tante sekalian bisa doa kapan aja. Saudara sekalian bisa doa kapan aja. Kenapa? Karena Kristus sudah menerima saya. Jadi jangan kebalik urutannya. Bukan karena saya rajin berdoa Tuhan terima saya. Jangan kebalik. Justru sebaliknya. Kristus sudah menerima saya. Oleh karena itu saya punya hubungan sama Kristus. Papa dan anak, Bapa dan anak. I can pray, I can talk to him anytime. Ya. Doa Kristen tidak lagi dimulai dengan rasa takut, tapi selalu dimulai dari anugerah. Anugerah yang terus melekat karena kita telah diberi status anak. Ketika kita manusia berdosa, hubungan kita terputus sama Allah Bapa.
Hubungan yang tadinya kita bisa satu arah, kita bisa ngomong apa adanya, terputus. Saya nggak berani membayangkan kalau hubungan orang tua sama anak. Tapi intinya begitu, jadi jarak dan lain hal. Dan cuma ada satu Savior, Tuhan Yesus, yang menggantikan kita, mengalami keterputusan sama Bapa, mati dan bangkit, supaya setiap dari kita bisa kembali terhubung sama Bapa. Dan itu hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan ngajarin doa? Bukan ini penting, tapi Tuhan pun berdoa. Ketika pelayanan Tuhan berdoa, ketika di dalam mengajar Tuhan berdoa, bahkan di Taman Getsemani, ketika salib terasa begitu dekat, Tuhan pun berdoa. Bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu saja yang jadi. Let your will be done. Maka dari itu, Om Tante Saudara sekalian, kita gak lagi butuh inspirasi. Yang kita butuh adalah hubungan kita sama Bapa. Kita butuh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa diperdamaikan, itu bukan usaha kita. Itu benar cuma karena Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak dan Dia adalah Bapa. Ada satu quotes dari teolog juga namanya J.I. Packer. Dari bukunya Knowing God. Saya suka ini. Tulisannya begini. To be right with God the judge is a great thing. But to be loved and cared for by the God the Father is greater. Yang artinya kita ini orang-orang yang salah, kita ini orang-orang yang berdosa. Untuk kita bisa dimenangkan, untuk kita bisa dibenarkan sama Allah Bapa sebagai hakim adalah hal yang amazing. Kita orang bersalah tapi dibenarin. Itu udah hadiah luar biasa. Tapi lebih daripada itu, untuk kita dapat dikasihi, dipelihara, dianggap anak sama Allah yang adalah Bapa kita, itu jauh melampaui apapun. Kita yang tadinya nol, kita yang tadinya budak, sekarang kita dianggap jadi anak. Udah gak ada lagi yang bisa menggantikan itu. Jadi inilah kasih yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi. Kita adalah anak dan Dia adalah Bapa. Doa kita menjadi ritme kita yang membentuk hati kita sehingga kita tahu status kita adalah anak dan Dia adalah Bapa. Doa bukan cara kita mendapat akses kepada Bapa, tapi doa adalah respon orang yang sudah diberi akses oleh Kristus. Kita udah punya akses dan hanya melalui Kristus itu kita diterima. Hanya melalui akses itu kita diterima. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena konsistennya kita, tapi hanya karena kasih Tuhan sama kita. Tidak ada yang lain. Gospel Connection ini apa buat hari ini? Catatannya begini, Om Tante Saudara sekalian. Karena Kristus sudah menanggung dosa kita dan memulihkan relasi kita dengan Bapa, karena gak ada lagi tuh yang bisa mulihin. Hanya Kristus yang mulihkan kita, relasi kita dengan Bapa. Doa kita bukan lagi kewajiban. Doa kita bukan lagi hanya keharusan kosong. Tapi doa kita menjadi hak istimewa. Seorang anak yang boleh datang anytime kepada Bapa. Ya. Mau bapaknya CEO, mau bapaknya presiden, orang lain harus minta izin buat datang ke bapaknya. Tapi anak kapan aja boleh ganggu. Karena dia punya hubungan. Ya, kalau Om Tante sekalian punya cucu mah kapan aja juga bebas. Orang lain mungkin boleh ngantri. Seperti ini, kita punya hak istimewa untuk itu. Ya, jadi Injil Yesus Kristus mengubah doa kita dari rutinitas menjadi persekutuan. Ada amin, Om Tante Saudara sekalian. Jadi kalau kita renungkan kembali, ada 3 poin perenungan buat kita pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, doa adalah ritme hidup. Boleh ikut sama saya? Doa adalah ritme hidup. Yang kedua, doa adalah doa membentuk hati. Dan yang ketiga, doa adalah respon anak kepada Bapa. 3 perenungan ini ya, doa adalah respon anak kepada Bapa. 3 perenungan ini yang kita ambil dari 3 ayat yang simpel tadi, saya janji ayatnya sedikit, tapi mari kita benar-benar intim dalam sama ayat tersebut, sehingga kita benar-benar bisa hidupi. Dan saya gak kepengen Om Tante sekalian, saudara pulang hanya terinspirasi dan lupa lagi, oleh karena itu saya titipin PR. Saya ada 3 pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa pulang. Maaf tulisannya kecil, tapi nanti boleh difoto. Boleh difoto. 3 pertanyaan reflektif yang semoga sepanjang minggu ini boleh kita renungkan.
boleh kita jadi PR pegangan buat setiap dari kita. Saya bacakan. Pertanyaan pertama, apakah doa sudah menjadi ritme hidup saya? Atau masih hanya muncul sesekali saat saya terdesak? Yuk kita renungin, kita bawa pulang, gak usah buru-buru. Pertanyaan kedua, di dalam doa kita, apakah saya hanya meminta Tuhan mengubah keadaan? Atau saya mengizinkan Tuhan membentuk hati saya? Yuk mari kita reflektif. Dan pertanyaan terakhir, apakah doa saya kepada Tuhan sebagai anak yang diterima? Atau kita masih menganggap sebagai seorang yang jauh dan kita punya rasa takut ditolak? Ini 3 pertanyaan yang boleh kita bawa pulang dan kita terus renungkan. Saya percaya anak Tuhan pasti berdoa, tapi mari kita bawa doa ini ke level yang lebih dalam lagi. Tuhan terus berkarya. Tuhan terus berbicara sama kita. Tuhan yang rindu jemput kita. Tuhan yang rindu bentuk hati kita. Tuhan rindu terus panggil, come on my son, I want to have quality time with you. Semoga 3 perenungan singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Boleh membuat kita semakin intim dan kenal sama firman Tuhan. Boleh kita sama-sama tundukkan kepala? Hari ini Tuhan, pagi ini kami mau kembali sama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan yang kuat bagi kami. Dan kami boleh menghidupi itu. Hidup kami boleh dimerdekakan. Kau telah tebus kami Tuhan. Tapi seringkali Tuhan kami masih terpenjara dengan pikiran kami. Natur dosa kami. Di mana doa kami hanya lewat ketika kami butuh. Sesekali saja. Di mana kami hanya berdoa untuk hanya kepentingan kami. Bukan apa yang Tuhan pentingkan, yang pedulikan. Doa itu tidak hadir untuk membentuk kehidupan kami. Dan kadang-kadang kami berdoa seperti kami tidak mengenal Engkau. Padahal Engkau adalah Bapa dan kami anak Tuhan. Izinkan kami Tuhan kembali Tuhan bertobat, ngalamin renewal. Biar kami terus kembali fokus sama Tuhan, kami mau dikalibrasi Tuhan. Dan kami mau kembali terhubung sama Tuhan.